Bapak yang itu salah tundi. Tidak apa-apa sih, santai mawar ya. Nah, saya mau tanya dulu, apa sih Muhammadiyah dengan selalu kandungan NBM? Ya, sudah jadi anggota Aisyah Muhammadiyah, ya, jadi pengurus kepala sekolah, tapi mengartikan Muhammadiyah kok belum ya. Jadi harus menjiwai betul loh Ibu, harus menjiwai betul. Apa Muhammadiyah Bapak Ibu? Gerakan dakwah Islam, betul. Ya, tapi harus ada tujuannya. Mengapa ada Muhammadiyah itu harus Bapak Ibu harus ya betul-betul ditancapkan betul dalam diri Bapak Ibu. Makanya seiring dengan saya sampaikan itu goresan jariah sekul prospek masa depan. Saya tanya Pak Wadan, Pak Yusuf mau apa ya judulnya? Oh iya, sepintas Bapak Ibu, saya jariah sekul aja. Langsung Pak Wadan ditulisnya. Muhammadiyah apa Bapak Ibu? Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Nah, gerakan Islam. Jadi tangannya bisa dong, gerakan Islam. Oh, belum semuanya, gerakan Islam. Ya, diingatkan oke? Dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dan tasdid berasaskan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sakit boten? Kersane gampil ini sudah dipraktekkan ke kelas supaya anak-anak itu betul-betul tahu fasih dengan Muhammadiyah. Gak hanya gerakan dakwah, tapi harus betul ya, harus sebisa mungkin tahu betul. Jadi Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah, gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tasdid berasaskan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini coba protes kok betul-betul gitu. Kalau sebenarnya salah gitu. Pendidikan agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dipraktekkan sih, Ibu Putri kan guru SD. Nah, ini kalau yang putri-putri biasanya guru SD. Bapak Ibu, ini sekolah Muhammadiyah itu milik siapa Ji? Milik siapa? Milik kita semuanya. Milik Muhammadiyah. Jadi milik Muhammadiyah, milik pengurus Muhammadiyah, milik anggota Muhammadiyah, milik jamaah Muhammadiyah. Penyelenggaranya siapa Bapak Ibu? Kalau tingkat PJM, Majelis Dikdasmen dan PN. Kalau sekolah sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai pengelola. Nah, itu tiga pilar yang harus disinergiskan dalam kita bermuhammadiyah. Ada pengelola sekolah, kepala sekolah, dan tim sekolah. Ada Majelis Dikdasmen dan PNS sebagai penyelenggara, dan ada Muhammadiyah sebagai pemilik sekolah. Itu harus sinergis. Kalau tidak sinergis ya tidak akan bisa berkembang dengan baik. Maka Bapak Ibu, Muhammadiyah tadi disampaikan kalau diringkas itu nggak bisa ya. Apa sebab? Sorry Pak Dikasih. Nah, ini organisasi Muhammadiyah, gerakan Islam, lalu Mbak Dikasih lagi Pak, gerakan dakwah, yang ketiga gerakan tasdid. Harus gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tasdid. Tasdid itu mentransformasi, ya, menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Ya, harus demikian. Jadi tiga itu harus Bapak Ibu tancapkan betul. Kalau kita di Muhammadiyah ya menjadi bagian dari gerakan Islam, gerakan dakwah
ciri organisasi Muhammadiyah yaitu satu, bersyarikat, berkumpul bersyarikat, membentuk organisasi dari tingkat bawah ya ranting sampai tingkat pusat harus bersyarikat, manusianya harus berkumpul ya, berjejaring, tidak PRM mana ini Sumberjo ngurusi PRM Sumberjo sih dipikir sini, tapi nggak harus memiliki jaringan supaya berkembang. Ya, sampaikan Pak Yanto sama Pak Pardi harus berjejaring, ya, membangun jaringan. Yang ketiga harus bergerak. Ya, kalau hanya bersyarikat toh, berjejaring toh, tidak bergerak, tidak ada pergerakan dan sebagainya, tidak akan berkembang organisasi itu. Dan Bapak Ibu itu menjadi bagian dari organisasi Muhammadiyah. Nah, ini sedikit Bapak Ibu ya, ada tapi nggak ditancapkan ya, soalnya ada nggak tadi? Pakai apa lagi? Mic-nya yang di depan. Oh, kalau nggak bisa ya. Pakai mic-nya ini kan bisa ya. Bisa. Ya sedikit ini kita review. Ya. Tidak bisa dilepaskan dari peran dan keterlibatan sejumlah organisasi atau lembaga kemasyarakatan, baik yang berdiri sebelum atau sesudah kemerdekaan bangsa Indonesia. Di antara organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang memiliki peran sangat besar dalam memajukan dunia pendidikan di tanah air adalah Muhammadiyah, satu dari dua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, organisasi yang berdiri pada tahun 1912 ini telah berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, terutama lewat sejumlah lembaga pendidikan yang mereka dirikan. Lembaga pendidikan Muhammadiyah saat ini telah dikenal luas masyarakat dengan jumlah lebih dari 10.000 sekolah, 900.000 siswa, dan puluhan ribu tenaga pendidik. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah berdiri dan tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Dalam lintasan sejarah, sekolah-sekolah Muhammadiyah berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tokoh-tokoh besar seperti Bung Karno, Jenderal Sudirman, dan Presiden Soeharto pernah bersekolah atau menjadi tenaga pendidik di lembaga pendidikan Muhammadiyah. Lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah juga dikenal terbuka dan memberi akses kepada siapa saja untuk bersekolah tanpa memandang latar belakang agama atau ras. Banyak sekolah Muhammadiyah berdiri di beberapa wilayah yang mayoritas penduduknya beragama non-Islam. Muhammadiyah juga aktif merintis pendirian sekolah di daerah-daerah terpencil untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak daerah. Hanya lewat pendidikan kita akan menjadi bangsa yang maju, besar dan sebaliknya. Ketika bangsa itu banyak masalah, boleh jadi karena lembaga pendidikan kita menjadi pilar yang strategis. Bagi mereka yang berada di negara-negara maju, jika ada banyak problem dalam kehidupannya, mereka selalu bertanya, what's wrong? Is our belief
luar biasa nih dari Bapak Haidar Nasir ternyata hanya dengan pendidikanlah ya, kita bisa menjadi bangsa yang hebat, ya, bangsa yang maju, bangsa yang kuat. Dan Bapak Ibu ini adalah bagian-bagian dari penyelenggara pendidikan yang hebat. Bapak Ibu, tepuk tangan Bapak Ibu. Bersyukur Bapak Ibu kita berada di sekolah Muhammadiyah. Jadi, harus disyukuri. Tadi sampaikan Pak Yanto ada tiga, salah satu adalah bersyukur. Ya. Dicatat betul. Jadi bagian yang nanti memotivasi kita untuk menjalankan organisasi khususnya di pendidikan Muhammadiyah ini dengan sesungguhnya. Bapak Ibu, saya cepat aja nih, maksimal sampai pukul 10, pukul 11 nih. Setelah itu nanti ada tanya jawab. Nah, ini beberapa yang bisa memotivasi kita Bapak Ibu. Kalau kita bergerak di dunia pendidikan itu nanti akan mendapatkan ini Bapak Ibu. Ya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Di sekolah kira-kira ada nggak Bapak Ibu? Jelas ada. Jadi, kemudian, nah ini amal yang terus mengalir. Satu, orang yang mengajarkan suatu ilmu. Dua, orang yang mengalirkan sungai. Tiga, orang yang menggali sumur. Empat, yang menanam kurma. Lima, yang membangun masjid. Enam, yang mewariskan mushaf. 7, meninggalkan anak yang memohonkan ampun duanya setelah dia meninggal. Jadi di sekolah ada nggak Bapak Ibu? Ada. Ya, ada, luar biasa. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang tidak menghabisi, amalan yang mengamalkan. Ya, jadi diriwayatkan oleh dari Abi Mas'ud Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka ia akan mendapatkan pahala sepadan dengan orang yang melakukan. Berapa siswa yang sudah Bapak Ibu ajar? Berapa tahun? Ya, berapa dekade? Luar biasa ini. Kalau anak itu melaksanakan, pasti kalau dia ada sesuatu yang baik akan diingat terus Bapak Ibu. Diingat anak dan suatu ketika pasti akan dilaksanakan. Dan tanpa disangka-sangka itu amal dari Bapak Ibu semua. Ya, maka ini kesempatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian lagi Mbak, oh ya, amalan yang tidak terputus. Ini sudah sangat terkenal ya, hadisnya. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang diambil manfaatnya. 3, anak solih yang selalu mendoakan orang tua. Maka Rasulullah SAW itu setiap pagi yang diminta senjatanya itu adalah memohon 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Bahkan khusus sholat subuh itu ketika salam, ada yang diriwayatkan itu, ada yang mengamalkan salam selesai langsung membaca doa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Nah ini juga ada di sekolah Bapak Ibu. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya kamu bertemu dengan saudara dalam keadaan bersenyum. Di sekolah diajarkan budaya 5S, 6S sampai 7S dan sebagainya. Dan di sini ada Bapak Ibu luar biasa. Ini menjadi sesuatu yang insya Allah menjadi amal kebaikan kita semua. Bapak Ibu, sedikit mohon maaf, sekolah Muhammadiyah didirikan KJ Ahmad Dahlan tahun ini.
Kalau Muhammadiyah ini milad milad ke 112, berarti 18 November 1912. Nah, sekolah Muhammadiyah didirikan kapan Bapak Ibu? Nah ini ya, melansir laman Majelis Dikasmen PP Muhammadiyah, tonggak awal berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah dihitung sejak Kiai Madalah mendirikan Madrasah Ibtidaiyah Dunia Islamnya 1 Desember 1911. Jadi setahun sebelum mendirikan Muhammadiyah itu sudah terinspirasi untuk mendirikan sekolah. Tapi kalau pendidikan sekolah aja tanpa melalui organisasi, tentu tidak akan berkembang. Nah, apa yang menjadi landasan dari beliau Kiai Madalah? Ada dua hal Bapak Ibu. Berapa sih? Bapak Ibu, dari hasil Diksus Palang itu setiap guru Muhammadiyah itu wajib menjadi guru Ismuba. Nah, tidak hanya dibebankan pada guru Ismuba saja. Jadi guru kelas 1, 2, 3 harus mengajarkan ke Muhammadiyah. Kalau kita mengajarkan kan kita mempersiapkan diri, ya. Berarti kita mengisi kita dengan ilmu. Dan tadi tanda Pak Pati dipraktekkan, jadi harus dipraktekkan. Ini, ya. Apa yang menjadi alasan? Ada dua hal Bapak Ibu. Satu, pendidikan waktu itu masih bersifat tradisional. Yang pesantren aja di pesantren, tapi atau enggak pendidikan modern itu dari Kiai Ahmad. Yang kedua, pendidikannya bersifat sekuler, pemisahan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka ini yang melandasi Kiai Ahmad untuk membangun sekolah Muhammadiyah. Baik Ibu, saya sapa lagi. Muhammadiyah, jaya, jaya, jaya. Lagi Muhammadiyah, jaya, jaya, jaya. Sekolah Muhammadiyah pasti. PBB naik 200 selesai. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf, nahi munkar, berasaskan Islam, berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Lagi Bapak Ibu, teruskan aja biar cepat. Nah, ini keunggulan sekolah Muhammadiyah itu karakternya, ada ke-Muhammadiyahnya, ada kebangsaannya, jadi komplit di Bapak Ibu Muhammadiyah itu. Terus aja gitu. Nah, Bapak Ibu, panjenengan lebet ke sekolah Muhammadiyah kayak bayar betul. Betul sih, teng Gunung Pring dulu itu kalau guru masuk itu harus bayar 2 juta. SNPM plus dulu. Jenengan kamu yang bayar betul. Betul, model jenengan itu 0 rupiah, investasi dunia akhirat 0 rupiah. Ya, 0 rupiah, tidak harus menggunakan materi. Ya, itu investasinya 0 rupiah. Maka mudah, ya sebenarnya mudah, tetapi sangat banyak jariahnya, sangat luar biasa jariahnya. Jadi itu Pak Mahfud. Boleh, kenapa? Nah, karena di Muhammadiyah itu merupakan mata rantai dari generasi ke generasi yang di sana diajarkan tentang iman, ilmu, imun, dan amal. Jadi imun itu karakter, karakternya baik itu imunnya akan kuat. Kalau ada sesuatu yang menggoda, dia akan berani untuk menolak, bisa mengukur karena sudah terbentuk jiwanya. Jadi diajarkan keimanan, keilmuan, imun, dan amal. Ya, tersaja dia nggak kawan. Nah, maka Bapak Ibu dalam sekolah Muhammadiyah supaya bisa terus membesar, ini ada MT versus MT. Kita masuk kategori yang mana ya, Bu, Bapak, Ibu guru? Nah, yang pertama, atau
Kita masuk membuat atau merawat menggawe tok, tapi nggak pernah merawat. Justru penting Bapak Ibu, ya. Tadi sampaikan Pak di sekolah harus glowing. Saya itu juga sudah setiap kali di sekolah itu harus gretek pada Bapak Ibu yang khususnya memiliki tanggung jawab itu, karena penting. Justru merawat kalau tidak secara rutin itu biayanya akan lebih mahal, lebih tinggi. Penting tidak hanya sekedar merawat secara fisik, tapi juga merawat secara mental. Kemudian yang kedua, menyambut apa menjemput minta tengok mawar, ya, apa kita harus bergerak? Ya harus bergerak. Ya, kalau kita ingin PPDB sukses, ya harus menjemput, tidak hanya sekedar menyambut. Siapa itu? Ya semuanya komponen sekolah. Ya, dari mulai kepala sekolah sampai tenaga kebersihan. Bahkan di SMP Sidoarjo itu kepala sekolahnya ketika melihat satpamnya kok tengah temu, baik tukang kebersihannya hanya pagi tok, dibuatkan tugas lain. Jadikan seperti bank itu, satpamnya di depan itu di customer service. Jadi menyambut seperti di bank, melayani, memberi informasi terkait dengan sekolah. Maka kita harus dibekali, masing-masing guru itu, karyawan itu harus memiliki bekal yang sangat baik terkait dengan sekolah. Supaya apa? Kita bisa menyampaikan sesuatu kepada siapa saja yang memang bertanya kepada kita. Kemudian kita harus jangan banyak menuntut. Tadi sampaikan Pak Ayanto, ya. Tapi harus membesut. Ya dibesut, ini menuntut terus, tapi kita tidak punya pergerakan, ya tidak akan bisa berubah seperti itu. Ya. Terus saja ini, terus ngajar gitu. Oke, Adita. Nah ini dua tipe sekolah Muhammadiyah, termasuk tipe sekolah yang menolak siswa atau tipe sekolah yang ditolak siswa. Ini jadi motivasi aja Bapak Ibu. Ya, kalau di TPR itu 3 tahun pertama saya di sana itu ya masih standar-standar aja. Tapi begitu masuk ini 5 tahun terakhir ini selalu alhamdulillah menolak siswa. Oke, tapi kalau menolak siswa saya tidak hanya sekedar diam saja, saya tidak sampai ke tempel. Kebetulan waktu itu sisanya tidak ada yang wilayahnya tempel. Jadi, meskipun ada juga siswanya Bu yang masuk sana gitu. Mbak saya itu tuh yang tinggi atlet renang itu. Ada Mas Abdel ya. Yang kemarin Itu masuk di sekolah kami, bapaknya tugas polisi Bu ya. Jadi itu masuk di sekolah kami. Terus saya harapkan ke sini pengennya berangkatnya bareng bapaknya seperti itu, langsung diantar ke sekolah gitu. Nah ini kita ada 2 tipe sekolah. Oke. Nah tadi Pak Yanto sudah ngasih strategi ini, nambah-nambahin tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini karena hasil Diksuspara itu harus disampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Oke. Training harus punya impian. Ya, impiannya harus ya sama, ya setidaknya sama dan melebihi. Ya. Kemudian harus apa lagi? Harus punya inovasi. Apalagi harus acting. Ya. Kemudian branding. Tadi sampaikan Pak Yanto, brandingnya mau utuh, brandingnya mau unggulan. Ya harus punya branding. Kalau di tempat saya itu ada brandingnya, saya buat branding Science School, sekolah unggulan Science School. Begitu di branding Science School itu Bapak Ibu PBDB-nya berkah. Betul yang sampaikan Pak Yanto. Karena diajarkan Al-Quran. Saya mencoba merekayasa kurikulum. Saya kurangi jam-jam yang memang memberatkan anak, tapi saya tambah pembelajaran yang terkait dengan Al-Quran. Sehari 2 kali DTAI itu, pagi dan setelah istirahat.
kita laksanakan gitu ya. Dan selesai pula yang kelas takbir itu meneruskan untuk takbir. Kita dealing lagi dengan sekolah sepak bola, okay. Dan mudah-mudahan nanti bisa ada boarding di. Nah di sini Bapak Ibu kita harus memulai dengan strategi PPDB yang nanti bisa membesarkan sekolah ini, dan tidak kalah pentingnya marketing. Terus kan cepat aja ya. Ini untuk menguatkan kita harus memiliki semangat loyalitas ya. Gurunya dengan ke kepala sekolah, gurunya ke persyarikatan, ke majelis, ke PCN harus loyal betul ya. Dan pekerjaannya harus totalitas, berkualitas, yang terakhir ikhlas agar jadi jariah bagi Bapak Ibu semua. Gitu saja dia tetap. Nah ini, mohon maaf ya. Kemarin saya sudah menyuruh Bapak Ibu di sekolah saya itu gila Bapak Ibu. Kesel betul gila Bapak Ibu. Kalau secara mental betul sih. Tapi ini gila itu kemarin di sekolah itu di satu harus gigih, dua harus inovatif, loyalitas dan amanah. Gila ya, harus gila. Pak Maden gurunya sudah gila sih. Nah, teruskan ya cepat aja. Nah ini ada beberapa jurus di PPDB. Selain tadi yang disampaikan Pak Yanto ada 6 hal yang tahapan-tahapan. Ini tahapan bergeraknya Bapak Ibu, salah satu tahapan bergeraknya. Yang pertama mentas, Bapak Ibu? Mentas mencari calon siswa. Yang jangan hanya sekedar dengan yang nyari. Kita harus mencari dari kapan Pak Yanto menyampaikan Agustus sudah ditutup tim. Setelah itu semuanya harus mencari siswa, punya data siswa, punya alamat dan rumahnya dan sebagainya. PISMA itu apa PISMA Bapak Ibu? Pendaftaran sepanjang masa. Nah, yang ketiga apa Bapak Ibu? Melosi, mendata calon siswa. Kemudian dosen apa? Duta sekolah. Jadikan anak-anak Bapak Ibu guru semua jadi duta sekolah. Bahkan orang tua itu jadikan duta sekolah. Saya itu kalau nggak dibales WA saya di grup oleh Bapak Ibu guru, saya beri poin. Karena ada poin kinerja. Ya tak kurangi honornya, karena ada honor kinerja. 1 poin dikalikan berapa? Ya biar loyal dengan kepala sekolah. Kalau ada informasi dari kepala sekolah itu berarti dia membaca dan merespon dan menindaklanjuti. Ada honor bulanan, ada honor kinerja, ada honor intensif. Siapa yang banyak bekerja, bergerak, entah pengajian dan sebagainya, laporan pasti dikasih poin insentif dari sekolah. Maka Bapak Ibu, pengajian orang tua itu salah satunya kita membentuk duta-duta sekolah. Jadikan orang tua, Pak Kadus dan sebagainya itu sebagai duta sekolah. Nah, bersadar, presentasi langsung daftar. Kita silaturahim, ya, entah ke sekolah atau ke rumah, presentasi kalau bisa langsung daftar. Gitu. Bawa properti yang kira-kira mengikat silahkan Bapak Ibu. Gitu. Terus membumi, menjemput bukan menyambut. Terus aja gitu. Bersolek apa nih? Itu berdandan. Jadi sekolah ini memang butuh didandani, butuh bersih, butuh glowing. Kalau nggak bersolek ya pasti nggak mengikat. Nah, maka anak sekarang itu ya salah satu indikatornya itu fisik. Ya, Pak Yanto tadi menyampaikan juga, ya. Jadi harus bersolek sekolah itu harus bersolek. Nah, gemes, apa gemes? Gerakan media sosial. Nah, Mepron media promosi. Buat apa monggo? Brosur, mau pasang baliho dan sebagainya. Gitu.
sesuai dengan yang disepakati Bapak Ibu. Yang terakhir itu adalah supranatural. Nah itu penting, sudah bergerak dan sebagainya, tapi tanpa dibarengi dengan pray, doa, ya tidak sempurna. Ya, tetap kita selalu minta pertolongan Allah SWT. Kumpulkan anak-anak yatim di sini, diajak tadarusan, berdoa untuk sekolah, untuk kemajuan sekolah, untuk orang tua dan sebagainya. Ya, kami juga seperti itu Bapak Ibu. Setiap kali ada kegiatan selalu ini supranatural itu dengan manajemen langit. Jadi kita banyak kegiatan-kegiatan yang terkait dengan manajemen langit. Saya kira itu ya Bapak Ibu, pengambilan waktunya sudah menjak-menjak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan Bapak Ibu semuanya. Tentu ada hal yang kurang dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sapa lagi Bapak Ibu. Muhammadiyah Jaya. Sekolah Muhammadiyah pasti unggul. PPDB naik 200%. Tepuk tangan Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus.